Halo teman-teman. Kembali lagi di teman malammu. Di teman malammu kali ini, gua akan menceritakan pengalaman horor pribadi gua ketika gua explore ke salah satu tempat rumah angker yang katanya wadidaw wadidaw angker sekali teman-teman. Dan ketika explore, teman gua kesurupan dan gua dan teman-teman gua yang lain tidak ada yang bisa ngeluarin setannya teman-teman. Jadi ceritanya itu bermula ketika gua ingin explore. Teman gua ada yang bilang mending ke tempat itu aja. Gua nggak bisa sebutin tempatnya ya. Mending ke tempat itu aja soalnya angker dan udah lama banget juga ditinggalin. Langsung berangkat ke tempat itu teman-teman sekitar jam 10 atau enggak jam 11 kalau nggak salah. Gua langsung datang ke tempat itu pakai motor, dan di sepanjang perjalanan menuju tempat explore itu, menuju tempat rumah angker itu, jalannya tuh ya emang sepi banget, cuman ada jalan setapak doang, udah bener-bener sepi. Pas gua sampai ke tempat itu, gua ngeliat emang tempatnya tuh angker, bener-bener angker. Itu dia tuh kantor kata teman gua ya. Datang ke tempat itu, gua sampai, terus gua ngobrol-ngobrol kan dengan teman gua ini mau gimana eksplornya, mau siapa dulu yang masuk kayak gitu. Terus teman gua ada yang mengaku dia tuh ngerti tentang keberadaan makhluk astral. Tuh bilang dia dia tuh sambil merhatiin kan, sambil diam kayak gini, dia bilang di sebelah kiri itu adalah tempat setan kumpul teman-teman. Jadi setan tuh punya tempat perkumpulan. Nah dari situ gua penasaran dan gua memutuskan untuk yang pertama kali explore ke tempat itu teman-teman. Gua tapi tidak langsung ke tempat yang teman gua bilang banyak setan ya. Gua tuh masuk, gua sambil pegang HP. Gua tuh masuk pertama kali ke sebelah kanannya dulu, karena menurut gua sebelah kanannya tuh agak serem kayak gitu. Masuk ke sebelah kanan dan ada lumayan beberapa pintu. Gua bukain satu-satu sambil pelan bukain gua satu-satu. Nah ketika gua selesai explore ke tempat yang sebelah kanan, gue nggak menemukan apapun di situ teman-teman. Gue cuma lihat ada banyak bekas-bekas kantor doang. Terus gue inget teman gue bilang yang banyak hantunya tuh di sebelah kiri. Gue lanjut ke sebelah kiri. Gue di situ karena emang tersuges, mungkin ya, pasti tersuges sih. Gue tuh di situ ngerasain merinding. Gue tiba-tiba ngerasa kayak di sini ada setan nih, anjing di sini ada setan. Gue tiba-tiba ngerasa kayak gitu, padahal gue tidak melihat setan apapun. Gue di situ explore kan lumayan lama, gue sambil ngecek di sekeliling. Ketika gue udah explore di situ, gue ingin ke lantai 2. Tapi sebelum gue ke lantai 2, gue penasaran dengan tempat yang di dekat tangga. Jadi di dekat tangga tuh ada ruangan lagi. Terus ruangannya tuh ada bekas kaca kayak gini, bekas bolong kaca. Gue penasaran di tempat itu, walaupun tempatnya tuh kosong. Gue penasaran ke situ, gue masuk dan gue diem, gue nyender di tembok sambil arahin HP gue yang lagi ngerekam itu ke jendela yang bolong itu teman-teman. Jadi nggak ada kacanya, cuman bekas jendelanya doang. Gue di situ diem, gue sambil kayak gini, sambil gue nyender. Lumayan lama tuh gue di situ kan. Tiba-tiba gue ngerasa kalau misalnya ada yang nongol gimana ya kan, anjing kayak gini tiba-tiba ada yang nongol sambil liatin, anjing kaget banget kan pasti kalau misalnya ada kayak gitu. Gue langsung keluar dari tempat itu, gue langsung naik ke lantai 2. Dan di lantai 2 ini yang menurut gue lumayan agak serem, karena tempatnya tuh udah kayak berantakan banget lah. Si atap-atapnya tuh udah ada yang roboh, terus si lantainya tuh udah banyak banget berantakan. Ada beberapa sekat yang udah pada bolong, udah pada hancur. Gue di situ explore di atas dan gue merasakan agak merinding. Gue nggak tahu kenapa merinding ya, pokoknya di situ gue kayak yang merinding banget, kayak yang merinding gue di situ. Dan pas gue masuk ke lantai 2, gue langsung turun. Gue ke teman-teman gue lagi, gue jelasin ke teman gue bahwa tadi gue merinding di tempat yang di lantai 2, dan di sebelah kiri di lantai bawah tuh emang gue juga agak merinding. Gue bilang ke temen gue, dan gantian teman-teman. Jadi sistemnya tuh waktu itu gue explore gantian-gantian, jadi siapa yang mau explore duluan kayak gitu. Nah pas gue udah explore, teman gue bilang gue mau, kata dia, nyobain. Terus
si teman gue yang katanya bisa lihat makhluk astral itu nyaranin buat si teman gue yang mau eksplor tuh disaranin buat langsung masuk ke daerah yang banyak setannya itu yang sebelah kiri. Entah teman gue karena emang dia udah kepikiran banget atau gimana gue nggak tahu, jadi teman gue tuh masuk ke awalnya ke pintunya dulu. Gue kan di situ sambil liatin juga dari lumayan jauh. Pas teman gue masuk, dia tuh langsung bilang kayak punten assalamualaikum kayak gitu kan, sopan tuh teman gue tuh. Masuk dia tuh langsung masuk ke ruangan yang sebelah kiri yang kata teman gue banyak setannya. Dia masuk ke situ, dia tuh gue lihat dari jauh dia kayak gini, dan dia tuh semakin pelan jalannya tuh teman-teman. Pas semakin pelan terus tiba-tiba dia tiba-tiba mental anjir. Pas udah mental dia tiba-tiba langsung gitu, tiba-tiba langsung kesurupan cowok. Gue dan teman-teman gue yang lain langsung nyamperin ke teman gue yang kesurupan. Terus si teman gue tuh malah ngamuk pas gue datang usir gue dan teman gue yang lain, kayak yang gak suka kalau gue datang ke situ. Nah di situ tuh teman gue yang katanya bisa melihat makhluk astral, dia langsung mencoba buat nyembuhin. Dia langsung baca kayak gitu kan sambil dipegangnya tuh. Dia baca tetep anjir setan yang gak keluar tuh. Teman gue tetap kesurupan. Dan di situ gue langsung, nah gue juga bingung ya ini gimana ya nyembuhin teman gue kalau kesurupan terus kayak gini kan capek juga. Udah lumayan lama tuh pokoknya gue bingung. Pas sama gue dipegang si ininya teman gue entah kenapa ya gue nggak tahu ini bener-bener gue langsung ngerasain kayak mual. Pas gue pegang gue langsung mual. Teman gue yang katanya bisa lihat makhluk astral dia bilang ke gue, lu jangan pegang si ini soalnya ini lagi kesurupan, kalau dipegang nanti si aura setannya tuh pindah ke lu, kata temen gue kayak gitu. Gue di situ mikir masa sih pindah, kan aneh juga kan menurut gue. Sama tuh temen gue kesurupan, terus gue gak ada yang bisa nyembuhin kan. Temen gue yang katanya bisa juga dia tetep temen gue nggak sembuh. Terus di situ bingung ini gimana cara nyembuhin temen gue buat ngeluarin setannya. Ada satu temen gue yang bilang coba pakai itu aja, ayat kursi. Di situ nggak ada yang hafal ayat kursi. Di situ temen gue langsung buka HP, dia searching di YouTube audio ayat kursi kan. Ada tuh audio ayat kursi bacaan Al-Quran, volumenya dipolin, langsung si speaker HP-nya tuh tempelin ke telinga teman gue yang kesurupan kayak gini. Tek. Jadi teman gue sambil kesurupan sambil dibacain ayat kursi lewat HP kayak gini terus teman gue. Nah dari situ teman gue nggak tahu ya, dia tuh tiba-tiba kayak malah makin ngamuk. Terus bingung tuh, disuruh lumayan lama ini dibacain apa lagi kalau misalnya ayat kursi aja nggak mempan. Terus tuh dicoba sama teman gue sambil dibacain, pokoknya sambil ada yang bacain sholawat, ada yang baca lah istighfar lah atau apalah. Teman gue tetap kesurupan, dan si HP itu tuh masih tetap ditempelin kayak gini teman-teman di telinganya teman gue yang kesurupan. Dan udah lumayan lama, akhirnya teman gue tuh kayak yang capek, mungkin udah keluar setannya ya, dia tuh langsung kayak gini dia. Dan dari situ gue langsung explore-nya udahan teman-teman. Teman gue kesurupan